Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya Masih Sertarigan. Kita langsung ke berita pertama. Bergaya elit, seorang perempuan kedapatan mencuri perhiasan di mal. Polisi telah menangkap pelaku. Aksi pelaku terekam kamera pemantau CCTV Minggu 27 Juli lalu di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menyebut modus pelaku sengaja memanfaatkan momen saat berinteraksi dengan pelayan toko untuk mencuri kalung. Pelaku ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Polisi menyita barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan tas bermerek yang digunakan pelaku saat beraksi. KDSP pelaku telah berhasil kami amankan dan juga beberapa barang bukti terkait dengan perkara tersebut juga sudah kami sita, baik pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat itu, ada juga tas yang digunakan, handphone, dan juga barang bukti berupa kalung dan liontin juga sudah kami amankan. Jadi modusnya pada saat yang bersangkutan atau pelaku datang ke toko mencoba emas, ya pada saat pelayannya lengah, kemudian dia masukkan emas itu di baju dan ditutup dengan bajunya. Seorang pelajar menjadi korban penyiraman air keras di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Korban disiram dengan air keras di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka bakar. Polisi bilang para pelaku juga sesama pelajar. Para pelaku yang masih di bawah umur diperiksa intensif dengan pendampingan unit PPA Polres Metro Jakarta Utara. Motif pelaku masih diusut. Pelakunya adalah siswa dari satu SMK di wilayah Koja. Karena nggak ketemu lawan, tidak ada lawan, mereka papasan dengan korban yang sedang berpojok 3 pada saat itu. Spontan, pelaku ini memepet kendaraan korban, kemudian setelah pepet terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras sehingga korban sampai saat ini masih dirawat di RSCM. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melayat rumah duka Marsma TNI Fajar Adrianto yang meninggal dalam peristiwa jatuhnya pesawat latih di Bogor, Jawa Barat. Panglima mengaku mengenal dekat dengan Marsma TNI Fajar Adrianto yang dikenal mudah tersenyum. Jenderal Agus Subianto pun pernah mengenyam pendidikan militer bersama Marsma TNI Fajar Adrianto. Orang baik, dekat dengan saya dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Sikap pendidikan. Mudah-mudahan terbaik buat beliau. Kadis PNAU Marsma TNI Inyoman Suadnyana bilang TNI AU masih menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat latih yang dikemudikan Marsma Fajar Andrianto di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kadis PNAU menyebut proses investigasi bisa berlangsung selama 1 hingga 6 bulan, tergantung tingkat kesulitan dan proses analisis tim investigasi. Menurut Kadis PNAU, pesawat dalam kondisi layak terbang saat dicek sebelum lepas landas. Semua kejadian tersebut, apa penyebabnya saat ini masih diinvestigasi. Nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan share kepada rekan-rekan media semua. Pak, terima kasih ya. Investigasi pesawatnya itu bisa berapa lama tuh Pak? Kira-kira aja Pak. Kita belum bisa memastikan karena semua masih berjalan. Investigasi kadang ada sebulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan. Tergantung. Itu semua tim yang akan melaksanakan ya. Sampai saat ini belum bisa kita putuskan. Sebelumnya Minggu sore 3 Agustus, jenazah Marsma TNI Fajar Andrianto tiba di rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan Minggu sore.
Pelayat pun berdatangan ke rumah duka. Pesawat latih Fasi dengan nomor registrasi PKS 126 yang jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor telah dipindahkan. Dibantu tim Basarnas, badan pesawat dipotong dengan alat pemotong besi hidrolik. Selanjutnya, badan pesawat diangkut petugas ke Lanut Atang Senjaya, Bogor. Kami ajak Anda ke rumah duka Marsma TNI Fajar Adrianto di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Fedriska, hingga kini siapa saja tokoh yang sudah datang melayat ke rumah duka? Ya, tadi Anda juga sempat menyebut, Ilona dan juga saudara, bagaimana kemudian Panglima TNI Agus Subianto begitu ya sudah hadir kemudian membersamai keluarga dari Marsma Fajar Adrianto, yang mana tadi disampaikan bahwa ia turut berduka cita dan juga turut sedih begitu atas kejadian ini, yang mana beliau ini mengenal baik Marsma Fajar Adrianto ketika melakukan sekolah komando TNI begitu ya. Nah, namun selain juga Panglima TNI Agus Subianto, tadi tampak juga sejumlah pejabat TNI baik dari Matra Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara yang juga kemudian melayat ke rumah duka Marsma Fajar Adrianto di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tadi kami pantau ini juga tampak dari Wakasau TNI Angkatan Udara, Marsdia Teddy Rizal Hadi, yang memang satu komplek tempat tinggal begitu dengan Marsma Fajar Adrianto. Tadi selain itu juga kami juga memantau tampak juga mantan Kepala Staf Angkatan Udara ataupun mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang juga melayat ke rumah duka yang saat ini masih berada di dalam, dan juga tadi baru saja tiba dari Panglima, maksud kami dari Pangkostrat dan juga Kepala Staf Angkatan Darat Marulis Simanjuntak yang juga saat ini masih berada di dalam. Tadi memang banyak dari pejabat ini yang kemudian datang, kemudian menjenguk ataupun melayat ke rumah duka dari Marsma Fajar Adrianto, baik yang mengenal baik dari Marsma TNI Fajar Adrianto ini, yang mana kita tahu juga merupakan salah satu pilot terbaik di Angkatan Udara. Bagaimana kemudian tadi disebutkan salah satu jasa ataupun dari Marsma Fajar Adrianto adalah ketika kemudian menghalau pesawat Amerika yang kemudian ini memasuki wilayah Indonesia pada tahun 2023 ketika bersama dengan Kasau pada saat itu, kemudian yang saat ini Kasau maksud kami, yang kemudian ini menjadi salah satu prestasi dari Marsma Fajar. Selain itu Marsma Fajar juga menjabat beberapa jabatan strategis di TNI Angkatan Udara, juga sempat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang juga memang cukup dekat dengan teman-teman media, kemudian juga dikenal cukup baik, Ilona. Fedriska, bagaimana dengan rencana pemakaman almarhum Marsma Fajar? Akan dimakamkan di mana? Ya, Ilona, tadi informasi yang kami dapatkan dari Kadis Penau TNI Inyoman Suadiana yang mengatakan dari Marsma Fajar ini akan dikebumikan di kampung halamannya ataupun di pemakaman keluarga di daerah Pekalongan, Jawa Timur, di mana esok informasinya Marsma Fajar ini akan diterbangkan dari Halim Perdana Kusuma pada pukul 6:30. Jadi memang dari mulai pukul 5.30 akan mulai dibawa ke pangkalan Halim Perdana Kusuma kemudian untuk diterbangkan nanti menuju ke Malang, Jawa Timur, dan juga kemudian melalui jalur darat menuju ke Pekalongan. Kemudian juga saat ini kami juga dapatkan informasi bahwa salah seorang putra dari Marsma Fajar juga masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta, yang diketahui saat ini berada di luar kota. Jadi masih menunggu tidak hanya proses militer yang akan dilaksanakan oleh Marsma Fajar pada esok hari, dan kemudian ini juga sembari menunggu putranya tiba di Jakarta. Nah, kalau misalkan dari pengamatan kami tadi, Ilona, belum tampak begitu ya dari Kepala Staf Angkatan Udara kemudian menyambangi rumah duka yang berada di Pancoran ini, karena memang informasi yang kami dapatkan Kepala Staf Angkatan Udara akan melepas Marsma Fajar besok di pangkalan Halim Perdana Kusuma, kemudian untuk segera diterbangkan menuju ke Malang dan akan dikebumikan di Pekalongan di pemakaman keluarga. Ilona. Baik, terima kasih Fedriska atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Saudara, sorotan berikutnya, pesawat latih Federasi Aerosport Indonesia FASI yang membawa 2 awak jatuh di Ciampea, Bogor. Mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal, sementara 1 awak lainnya luka-luka. Kemana tuh, Kim? Nyobong na ima. Ay, seragag. Allahu Akbar.
Video amatir warga merekam detik-detik jatuhnya pesawat latih Federasi Aerosport Indonesia bernomor PKS-126. Pesawat terlihat terbang rendah sebelum menukik di area pemakaman Desa Benteng, Ciampea, Bogor. Marsma Fajar Adrianto ex Kadis PNAU terbang menggunakan Marker-Light Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PKS-16 milik Federasi Aerosport Indonesia (FASI). Pesawat lepas landas dari landasan udara Utang Senjaya jam 9.08 WIB. 11 menit kemudian atau jam 9.19 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat hilang kontak. Dari video amatir warga, pesawat terlihat menukik dan akhirnya ditemukan di sekitar tempat pemakaman umum Astana Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, ex Kadis PNAU Marsma Fajar Adrianto meninggal dunia, sementara kopilot bernama Roni terluka. Informasi lainnya, saudara, aksi Akbar Bela Palestina digelar di Monas, Jakarta Pusat. Peserta aksi Akbar berdatangan sejak pukul 6 pagi. Aksi Akbar ini bertajuk Bersatu Padu Selamatkan Gaza dari Genosida dan Kelaparan Massal. Aksi ini turut dihadiri sejumlah tokoh agama, nasional, ulama, politisi hingga publik figur juga turut hadir. Dalam aksi damai ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan isu Palestina telah menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiono juga kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pemerintah akan mengirimkan 10.000 ton beras dalam waktu dekat sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata lewat pintu-pintu diplomasi, lewat meja-meja perundingan. Secara aktif, Bapak Presiden juga menyampaikan dan menyuarakan apa yang kita rasakan terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut akan meninjau ulang soal aturan rekening perbankan secara menyeluruh termasuk rekening pasif. Kami segera kembali. Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, akibat ancaman bom dan seorang pria di dalam kabin sebuah pesawat Lion Air JT308 rute Jakarta Medan batal diterbangkan pada Sabtu. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Diamankan aja itu Pak, kami nggak aman juga. Inilah momen ketika seorang penumpang mengeluarkan nada ancaman soal bom. Akibat ancaman tersebut, seluruh penumpang diturunkan dari pesawat. Seluruh penumpang akhirnya dialihkan untuk penerbangan berikutnya di hari yang sama. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Melalui keterangan tertulisnya, Corporate Communication Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Penumpang diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang, yaitu petugas keamanan Bandar Udara Aviation Security, Otoritas Bandar Udara PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, serta kepolisian untuk investigasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut akan meninjau ulang soal aturan rekening perbankan secara menyeluruh termasuk rekening pasif atau dormant. Langkah itu untuk menjaga stabilitas keuangan serta memperjelas hak nasabah dan bank agar tak ada yang dirugikan. Saat ini, ketentuan soal rekening pasif masih diatur dalam kebijakan internal masing-masing bank. Sebelumnya, PPATK menghentikan sementara transaksi nasabah yang rekeningnya dianggap pasif atau tak digunakan selama lebih dari 3 bulan. OJK dalam kewenangannya berdasarkan undang-undang akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, gitu kan? Dan untuk
tetap melaksanakan tugasnya menjaga stabilitas sistem keuangan atau sistem perbankan. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah upaya kita untuk melakukan revisit kira-kira begitu terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan rekening, ini seluruhnya rekeningnya, termasuk rekening berbank. Nah, ini untuk tentu saja untuk memastikan bahwa hak bank dan hak nasabah itu kemudian semakin berjelas kira-kira. Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritik masyarakat. Sejumlah warga kesulitan karena tidak bisa menarik uang yang ada di rekeningnya. Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan mengundang reaksi negatif dari masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang pemasukannya tidak menentu dan tidak menggunakan rekening secara rutin. Seperti Nur Azizah yang menjadi pekerja lepas. Nur memiliki rekening yang jarang digunakan untuk transaksi. Namun saat akan mengecek rekening karena mendapatkan bantuan subsidi upah, dirinya baru sadar rekeningnya terblokir. Pemberitahuan dilayangkan melalui surat elektronik. Jam 11:30 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah sorenya jam 5-an gitu malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Sebenarnya udah ya hampir 2 tahun lah, cuman kan keluar masuknya juga ya kalau ada job-joban aja sih. Selain Nur, warga lain Gofar, seorang pedagang juga terkena imbas pemblokiran kebijakan PPATK. Gofar bilang bisa menyetor uang ke rekeningnya tetapi tidak bisa mengambil uang dari tabungannya. Gofar menyebut rekening ini khusus digunakan untuk tabungan. Ya, bukan keblokir, bisa dibuka, cuma nggak bisa transaksi. Tapi kalau uang masuk itu bisa, Bang. Itu awal tahunnya bagaimana, Mas? Mindahin dana ke Brimo. Nah, pas mau ditransfer lagi, dikeluarin, itu nggak bisa. Mau tarik tunai, kalau store tunai bisa, cuma tarik tunainya nggak bisa. Itu untuk ATM sendiri biasanya digunakan untuk apa sih, Mas? Ya nabung lah gitu, buat kirim-kirim ke kampung. Tapi udah berapa lama Mas gak dipakai ATM? Kisaran 3 bulan, 2 bulanan gitu, Bang. Sebelumnya PPATK memblokir rekening bank yang menganggur selama 3 bulan. PPATK berdalih langkah tersebut untuk melindungi rekening masyarakat agar tidak disalahgunakan judi online atau tindak pidana lain. Belakangan, PPATK akhirnya membuka lebih dari 28 juta rekening yang sebelumnya sempat diblokir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menjawab sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri soal tudingan kriminalisasi politisi PDIP Hasto Kristianto. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan amnesti diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Ia menegaskan politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto terbukti bersalah. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, amnesti diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Artinya, Hasto Kristianto tetap terbukti bersalah, namun diampuni hukuman pidananya. Setio bilang KPK taat pada hukum dan mampu mempertanggungjawabkan profesionalisme penyelidik, penyidik, hingga penuntutnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega pun menyinggung Presiden Prabowo bahkan sampai turun tangan dalam perkara yang ditangani KPK. Kalau saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang sedihnya bukan main saya.
sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bilang pemberian amnesti pada ex-sekjen PDIP Hasto Kristianto bukanlah politik utang budi, tapi semata-mata demi kepentingan bangsa. Konflik yang terjadi di dunia internasional yang jadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti pada Hasto. Kodari bilang, usai beri amnesti, Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bersua. Tapi tak tertutup kemungkinan pertemuan bakal dilakukan. Kembali lagi ya, analisanya itu adalah kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Ya, kalau kemudian misalnya terjadi konflik yang besar di dunia internasional, kemudian di dalam negeri sendiri tidak kompak satu dengan yang lain, diperlukan, itu kan nanti akan membuat pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi repot. Ingat pada saat COVID tahun 2020, 2021, nah, salah satu yang bisa membuat pemerintah cepat mengambil keputusan, bisa mengusahakan antisipasi terhadap COVID mulai dari mendatangkan vaksin, kemudian melakukan pembatasan sosial, itu karena adanya kekompakan dari tokoh-tokoh dan elit-elit politik di dalam negeri. Kalau misalnya pada waktu itu, misalnya kita bayangkan ya, ada satu oposisi besar, katakanlah Pak Prabowo, kemudian menyatakan menolak vaksin atau menolak PSBB, tentunya pemulihan bangsa Indonesia dari COVID tidak secepat itu, begitu loh. Dan ekonomi bisa terganggu karena penyebaran COVID akan sangat meluas. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menutup Kongres ke-6 PDIP dengan suasana sukacita hingga Mega sedikit bergoyang di akhir acara. Megawati terlihat menggoyangkan kepala dan mengayunkan kedua tangan saat digandeng oleh kedua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, ketika menuruni podium Kongres. Mega menari mengikuti iringan Mars PDIP yang diputar di akhir acara. PD Perjuangan menggelar Kongres ke-6 secara tertutup sejak Jumat 1 Agustus di Nusa Dua Bali. Di tengah bencana kemanusiaan yang terjadi, Israel masih melancarkan serangan di jalur Gaza pada Sabtu malam. Kompas Malam segera kembali. Di tengah bencana kemanusiaan yang terjadi, Israel masih melancarkan serangan di jalur Gaza pada Sabtu malam. Serangan ini terjadi tak lama setelah militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat pemberian bantuan. Sejumlah warga Gaza tewas akibat ditembaki militer Israel di dekat perbatasan Zikim. Serangan Israel juga terus berlanjut di kawasan Deir al-Balah dan juga Khan Younis. Belum habis derita warga Gaza. Perang tak hanya membawa kematian, tapi musibah yang lebih mengerikan. Kelaparan akut membuat Gaza bak neraka. Hati para orang tua di Gaza hancur. Anak-anak di Gaza mengalami malnutrisi. Saat bala bantuan datang, truk-truk yang mengangkut bahan makanan langsung diserbu. Dengan perut kosong dan keputusasaan, warga Gaza rela bertaruh nyawa, terpaksa berenang demi mengambil karung bantuan. Zainab Deka, seorang warga Gaza, jadi satu dari ratusan ribu warga Gaza yang harus berjibaku demi mendapatkan makanan. Ia bisa sedikit bernapas lega melihat wajah anaknya lahap menyantap makanan. والله بحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني جبت لبناتي بخير وجبت لهن زي ابني وزياده لطحين. Sebagian warga Gaza lainnya memilih pasrah. Mereka bahkan terpaksa tidak makan seharian jika gagal antre bantuan, pulang dengan tangan hampa.
واحنا في زكيم ورحت عاد اجيب كيسة طحينة صوبنا يعني وروحنا وبعت المرة تطلع على المساعدات، صح لها شيء بتجيب وما صحش بتجيبش، وهذيت حال الدنيا يعني، ولا مي، حتى مي كمان بصعوبة بنجيبها، مش بسهولة، والله بصعوبة بطوش، والمساعدات بطوش وطخ ودم والله أعلم، حياة زي حياة مش حلوة يعني. Tapi, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar malah membantah klaim kelaparan di Gaza. Ia bahkan mengklaim Israel bekerja keras untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Regard to the situation in Gaza, I would say, first of all, it is clear that after almost 2 years of war, the situation is tough. But there is a lie, and the lie is the starvation policies which the international media, including BBC, is cooperating with. And don't disturb me, you asked. I respect that, and now it's my turn to answer your question. And the reality is the opposite, because we are working very hard under very complicated circumstances from the beginning of the war until this day in order to facilitate the entrance of humanitarian aid into Gaza Strip. Bahkan tak sedikit warga Gaza tewas saat antre pembagian makanan. Israel belum beri batas waktu berapa lama blokade dan jeda pertempuran. Gaza masih menanti damai saat dunia terdiam. Yang tersisa dari warga Gaza hanya tekad baja untuk bertahan hidup. Perang tak kunjung mereda, kelaparan kini menyerang warga Gaza. Israel masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang membuat kondisi warga semakin buruk. Kita akan membahasnya bersama relawan Mercy di Gaza, Marisa, dan aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah. Selamat malam Mbak Marisa, selamat malam Mbak Wanda. Selamat malam, Sister. Ya, saya ke Mbak Marisa terlebih dahulu. Mbak, bagaimana kondisi krisis pangan yang melanda Gaza yang membuat kelaparan akut di Gaza? Informasi terakhir apa yang Anda dapatkan? Karena dari yang saya baca dan keterangan bahkan ada yang tewas karena kelaparan. Ya, benar sekali Mbak Sister, kasus kelaparan di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Akses terhadap kebutuhan pangan dan kebutuhan primer lainnya itu menurun sangat drastis ke tingkat yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kelaparan massal, malnutrisi yang menyebabkan kematian. Dan bahkan kasus kematian saat ini bukan hanya pada anak-anak saja, tetapi juga dewasa. Dilaporkan dalam 24 jam terakhir, 6 dewasa yang menderita malnutrisi dilaporkan meninggal. Kemudian total kasus kematian yang disebabkan oleh malnutrisi hingga saat ini ada 175 dan 93 diantaranya itu adalah anak-anak. Jadi kasus malnutrisi di Gaza saat ini walaupun dikatakan bahwa Israel telah menerapkan yang namanya tactical pause, itu humanitarian pause dari jam 10 hingga jam 8 malam untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, akan tetapi ini tidak sangat belum mengatasi masalah kelaparan di Gaza, karena ternyata jumlah bantuan yang masuk ke Gaza pun itu sangat minim sekali. Per tanggal 1 Agustus ini hanya ada berdasarkan laporan yang kita terima dari lapangan, hanya ada 36 truk yang memasuki Gaza, ya, sedangkan yang dilaporkan oleh Israel atau pihak Foghat yaitu lebih dari 200. Dan setiap hari selalu ada selisih yang dilaporkan. Per tanggal 31 Juli hanya 104 truk yang masuk, kemudian yang dilaporkan Israel juga 210, jadi selisihnya hampir 100 hingga 200 lebih. Dan
Bahkan untuk susu formula hanya baru diterima dalam jumlah sangat terbatas, itu pun dari airdrop Jordan. Begitu Mbak. Ya, nanti saya ke Mbak Marisa lagi. Sekarang saya ke Mbak Wanda. Mbak Wanda kan kemarin katanya ke Mesir begitu ya. Sejauh itu apa yang Mbak Wanda rasakan di lapangan? Apakah memang sesulit itu untuk masuk ke kawasan? Sangat sulit gitu. Saya nggak mengerti sampai hari ini kenapa dunia hanya diam saja dan pemimpin-pemimpin dunia membiarkan genosida yang terjadi di Gaza ya. Seluruh pemimpin dunia, tidak cuma negara-negara di Afrika Utara aja, tetangga-tetangganya Palestina, Jordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, termasuk kita juga Indonesia. Kenapa saya bingung dan berpikir kenapa miliaran penduduk dunia dan ratusan pemimpin dunia membiarkan genosida yang sampai detik ini masih terjadi di Gaza dan membiarkan international laws ya dikencingi oleh Israel, begitu bahasanya ya. Saya nggak menemukan lagi bahasa yang lebih keras dari itu, seolah-olah bahwa Zionis Israel ini above the law gitu, dan kok bisa kita membiarkan ini terjadi, ini di luar nalar dan di luar akal sehat saya sebagai manusia gitu, masih dibiarkan sampai detik ini terjadi. Ya, 2 minggu lagi ke Yordania, apakah sebelumnya nanti akan ada aksi kemanusiaan yang akan dilakukan, Mbak Wanda? Aksi kemanusiaan untuk dilakukan juga sangat-sangat sulit, Mbak, kalau tidak ada intervensi militer gitu ya. Kita mungkin yang ada di lapangan sekarang, teman-teman kita dari Mercy aja sampai detik ini susah untuk masuk ke dalam Gaza kalau tidak gitu ya, kalau tidak pemimpin-pemimpin dunia berkumpul dan melakukan militer intervention untuk membuka blokade yang terjadi ya, membuka blokade. Kalau enggak susah juga mau masuk ke dalam Gaza, yang kita susah juga memberikan bantuan. Selama ini kita menghimpun bantuan seperti tadi dibilang dari Mercy mengatakan bahwa ya memang yang dilakukan Zionis Israel kebohongan satu dengan kebohongan terus-menerus, kita dijejali dengan kebohongan yang mereka katakan bahwa sudah ada bantuan gitu. Tidak ada bantuan, dan kalaupun ada bantuan itu merupakan jebakan kematian untuk rakyat Palestina. Jadi nggak ada bantuan. Bantuan itu jebakan kematian buat rakyat Palestina. Mereka disuruh berebut dan kemudian ditembaki. Dan lagi-lagi ya saya nggak paham kenapa kita masih mau dan masih bisa mendengarkan perwakilan-perwakilan Israel berbicara, sementara yang selalu keluar dari mulutnya adalah kebohongan. Dan yang kita lihat di mata kepala kita sendiri adalah mereka kelaparan, dan kematian. Saya tidak melihat satupun ada penduduk Gaza yang bisa makan dengan lahap hanya untuk 1 kali saja gitu. Dan benar tadi dikatakan bahwa hanya beberapa truk yang bisa masuk, dan beberapa truk yang bisa masuk juga di berita mengatakan, dan saya lihat sendiri dari memang kami punya teman-teman yang saat ini di Palestina, teman-teman Palestina yang secara langsung memberitahukan kepada kami bahwa ketika diberikan bantuan pun itu adalah sudah diambil oleh misalnya sekutu-sekutu penjarahan ya, penjarahan yang Anda maksud. Penjarahan dan dijual dengan harga, bukan diberikan secara cuma-cuma, dijual dengan harga 1000 kali lipat gitu. Itu ya, kan dan ini dan tampaknya praktik yang dilakukan seperti informasi rekan Anda di Palestina lah yang membuat juga mengurangi jumlah bantuan yang terdistribusi ke masyarakat Gaza. Begitu ya Mbak Marisa. Kalau kita lihat, apakah Anda bisa menyimpulkan dari sekian banyak bantuan yang harusnya masuk, berapa banyak yang bisa memenuhi kebutuhan warga Gaza, atau bahkan terjadi memang sangat kurang dari yang dibutuhkan? Sehingga yang kami lihat di layar kaca selalu laporan dari sana Mbak Marisa, itu selalu rebutan soal makanan.
Ya, benar sekali. Jumlah bantuan yang masuk saat ini sangat kurang, dan kalaupun ada yang masuk, seperti yang dibilang oleh Mbak Wanda, ada geng yang terasosiasi dengan Israel, Abu Sabbah, itu akan melakukan penjarahan di perjalanan bantuan mulai dari border, dan bahkan banyak yang tidak sempat terdistribusikan seperti itu. Dan biasanya bantuan itu akan dijual di pasar dengan harga yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh warga Gaza. Lantas apa yang paling dibutuhkan warga Gaza di sana? Kalau memang kita lihat faktanya di lapangan terjadi penjarahan, sementara jangankan kalau tanpa penjarahan pun ternyata kan jumlah bantuan yang masuk ke wilayah Gaza juga jauh dari yang dibutuhkan kan, Mbak? Masih jauh, even not like one drop in the sea. Mungkin nggak sampai satu tetes air dalam lautan pun nggak mencukupi. Yang dibutuhkan apa saja mungkin selain makanan, Mbak, di sana? Mbak Marisa? Ya, hingga saat ini yang telah kita saksikan di sosial media ataupun di yang kita dengar dari teman-teman yang memiliki teman di Gaza, bahwa bantuan makanan itu sangat susah sekali dan mereka terpaksa karena tidak ada opsi lain selain mekanisme distribusi yang diterapkan oleh Amerika, Israel, yaitu melalui GHF yang telah mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian dan 10.000 terluka. Jadi ini merupakan kondisi yang sangat tidak normal. Orang harus bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan basic life-nya. Jadi ini bukan hanya perang. Kita bisa simpulkan di sini ada bahkan laporan juga menunjukkan ada bukti bahwa kasus kelaparan ini adalah sesuatu yang direncanakan dan sistematis, dan ini memang sebenarnya human made service. Ya, ternyata di sini ada pernyataan Anda juga, Mbak Wanda tadi mengkritik PBB juga yang tampaknya diam saja seribu bahasa membiarkan kelaparan terjadi di Gaza. Saya ke Mbak Wanda. Mbak Wanda, fakta yang kita temukan bahwa lembaga internasional diam saja. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membantu saudara kita di Gaza? Singkat saja, Mbak. Ya, kita harus menekan pemerintah dong untuk mengirimkan intervensi militer dong, ya kan? Sekarang semua cara udah dicoba, dari negosiasi sampai diplomasi. Israel sangat merasa above the law, nggak bisa enggak untuk seluruh dunia, untuk membangunkan pemimpin seluruh dunia intervensi militer untuk membuka blokade, karena sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara yang bukan militer. Jadi kita harus memaksa memukul mundur pasukan dan kemudian membuka blokade. Kalau hari ini 500.000 orang warga Gaza meninggal dunia, dibunuh, dibom, dan kemudian dilaparkan, mungkin 1 minggu lagi apa kita harus menunggu 1-2 bulan lagi sampai kemudian 1 juta atau 2 juta manusia warga Palestina kemudian meninggal semua karena genosida gitu. Jadi saya nggak memahami dan nggak masuk nalar saya bahwa pemimpin dunia membiarkan ini. Padahal kalau kita lihat di seluruh dunia, rakyat di seluruh dunia tidak ada yang menginginkan genosida ini terjadi, termasuk mereka negara-negara sekutu Israel seperti Amerika. Kalau kita saksikan hari ini di Sydney 300 orang berdemonstrasi untuk menuntut dibukanya blokade supaya stop starving Gaza. Ya, gencatan senjata yang dimulai sejak Januari lalu ternyata tidak efektif berjalan, yang terjadi malah memperparah Israel terus menyerang Gaza. Baik, terima kasih. Senjata itu gencatan senjata hanya Israel dong yang gencatan senjata gitu. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Senjata mereka. Ya, kita berharap yang terbaik untuk keluarga kita yang ada di Gaza. Terima kasih Mbak Wanda, terima kasih Mbak Marisa telah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat selalu. Ya, seakan berbanding terbalik dengan pernyataan Menlu-nya. Israel sempat mencegat kapal aktivis saat berjalan ke Gaza untuk memberikan bantuan. Dalam akun X, Menteri Luar Negeri Israel mengonfirmasinya. Pasukannya. Akhir pekan, muda-mudi Bandung Panitia Festival Kuliner Keken, festival tahunan yang menyajikan puluhan tenan kuliner dan kerajinan tangan lokal anak muda Bandung. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rahim. Saudara,
akhir pekan tentunya menjadi waktu untuk mengisi daya, mengisi mood untuk nantinya kemudian kembali ke rutinitas kita di hari-hari biasa. Nah, kalau di sini saya sedang berada di salah satu event kuliner atau event festival kuliner di Kota Bandung, di mana ini adalah event kuliner tahunan yang sudah memasuki tahun ke-14. Nah, ini saya sudah pesan salah satu tenan yang ada di sini. Karena dari semua tenan ini lumayan menarik ya. Saya lagi kepingin untuk mencicip daging asap. Katanya sih ini daging asap nomor 1 di Kota Bandung. Dan harganya juga cukup terjangkau ya. Untuk satu porsinya ini dimulai dari harga Rp35.000 saja. Jadi ada banyak sekali nih. Ada nasi sapi asap, ada kentang sapi asap, ada salad sapi asap. Nah, tadi saya pilihnya yang kentang sapi asap. Jadi di dalamnya ini ada saladnya, ada kentangnya, dan ini nih kondimen yang tak pernah ketinggalan ya, karena selalu ada gitu di makanan-makanan kekinian ya. Jukut begitu ya pastinya namanya ya. Oke, berarti ini tinggal dimasukin ya Mas daging asapnya ya. Sapi asap yang berasap. Terima kasih banyak Mas. Oke, saya sudah dapat makanannya. Nah, tinggal kita cari tempat duduk nih. Ada seru sekali ya, karena di sini kita bisa menggelar tikar begitu ya, duduk lesehan di rumput-rumput atau di rumputan sambil mendengarkan musik yang ada DJ-nya langsung dengan pemandangan gedung Kota Bandung atau bangunan Kota Bandung, bangunan heritage atau cagar budaya begitu ya, yang tentunya bersejarah. Dan saya kayaknya lanjut cicipin. Nih, kita cobain daging asapnya seperti apa rasanya. Wanginya sih menggugah selera banget ya. Kita coba. Nah, seperti ini penampilannya. Wow, banyak sekali dagingnya. Wow. Dagingnya padat, bumbunya meresap, ditambah kentang yang rasanya jadi kawin banget. Kalau Anda mungkin ingin menghadiri event-event serupa di Kota Bandung, jangan lupa tandai kalender di event Keken selanjutnya tentunya, tapi harus menunggu tahun depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Saudara, kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur memaksa para sopir truk bertahan dalam keterbatasan di area penampungan truk mereka beraktivitas. Kami segera kembali. Macet berhari-hari di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur membuat sejumlah sopir truk mengaku tekor. Terjebak macet ekstrim berhari-hari di Pelabuhan Ketapang, para supir truk makin sulit bergerak. Kendaraan mereka masih belum diberangkatkan dari dermaga Bulusan, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain kehabisan bekal, derita makin bertambah saat truk mengalami kerusakan. Rusak karena sering dipakai starter gitu loh Mas. Jadinya panas, akhirnya terbakar. Selama mayat ini banyak panggilan, Pak? Iya, banyak lah ini. Rata-rata apa kerusakannya, Pak? Ya sama ini dinamo starter ini dah. Sopir truk lainnya, Imam, bernasib sama. Bekal uang menipis, harus hemat makan seadanya agar tetap bisa mengirim uang pada keluarga. Kalau istirahat, kita mah kadang di mobil panas-panas, kadang udah nggak bisa istirahat, nggak ada fasilitas sama sekali. Mandi aja kita nggak mandi, kita tanggung sendiri, kita makan. Kadang ya biasanya kita 3 kali, kadang ya 1 kali, kadang 2 kali biar kita ngirit. Sopir truk berharap pengelola pelabuhan memberi solusi dengan menambah armada kapal agar kemacetan panjang tak kembali berulang. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Malam, dan saudara jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih Setarigan pamit, sampai jumpa.